Memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil agar mudah diselesaikan. Kemudian pengenalan pola. Apa itu? Gimana contohnya pengenalan pola? Mengenali kesamaan. Kalau algoritma apa? Nah, betul, langkah-langkah. Ini Ibu mau lihat dulu konsentrasinya nih. Kayaknya ada sebagian yang tidak fokus. Kalau Ibu katakan tepuk pagi, maka kalian tepuknya 1 kali. Tapi kalau Ibu katakan tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu katakan tepuk sore, tepuknya 3 kali. Tapi kalau Ibu katakan tepuk malam, tidak tepuk. Kenapa? Karena malam tidur. Enggak. Bisa dipahami? Enggak. Coba. Tepuk pagi, 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 siang, 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 sore, sore, pagi, 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 siang, malam. Banyak yang kurang kok. Ibu lagi. Sekarang dengarkan baik-baik. Tepuk pagi, 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 siang, siang, sore, pagi, pagi, malam. Ada 2 orang. Tapi sudah mendingan daripada yang sebelumnya. Oke, tadi jawabannya benar. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi, memecah masalah yang besar menjadi yang lebih kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu melakukan kesamaan supaya memecahkan masalah lebih mudah. Jadi pengenalan kesamaan dulu ya, pola. Kemudian yang ketiga algoritma, langkah-langkah yang sudah kalian sebutkan. Kemudian yang keempat adalah apa tadi? Abstraksi. Abstraksi itu fokus kepada satu tujuan. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Coba silakan yang di belakang boleh Jihan baca tujuan
Silakan Jian. Baca tujuan pembelajaran, kelihatan nggak? Bacanya. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua, silakan baca Faizal. Oke, yang ketiga silakan baca Iqbal. Siswa mampu menggunakan aplikasi dengan teknologi informasi artifisial sama Word, Ocean, dan ChatGPT. Oke, yang terakhir coba silakan yang perempuan sama boleh. Siswa mampu menganalisis cara kerja kecerdasan artifisial. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian mampu menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial, apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, kemudian menggunakan aplikasi. Nanti kita akan praktek menggunakan aplikasi AI for Ocean. Kemudian kalian mampu menganalisis cara kerja kecerdasan artifisial. Jadi yang pertama kecerdasan artifisial. Sebelumnya ibu tanya dulu, kalian pernah nggak buka aplikasi YouTube atau pakai YouTube? Pernah? Kemudian ada yang pernah buka Spotify? Pertanyaan ibu, apakah ketika kalian buka satu video muncul rekomendasi? Oke, itu namanya kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu mampu memberikan rekomendasi dari apa yang kalian sukai, gitu ya. Misal kalian ini buka video tentang matematika misal, nanti akan muncul lagi di bawahnya di YouTube itu tentang matematika. Atau ketika kalian mendengarkan lagu di Spotify, misalnya lagu Korea misalnya, karena kan yang perempuan ada suka Korea, nanti akan muncul lagi tuh di bawahnya rekomendasi lagu itu. Atau pernah nggak buka aplikasi Shopee? Pernah belajar? Oke, ada yang pernah belajar, ada yang enggak. Kalau misalnya kalian buka aplikasi Shopee, contoh, kalian belanja apa? Belanja baju. Ada nggak muncul rekomendasi di bawah? Oke, itu namanya kecerdasan artifisial. Dia mampu merekomendasikan. Kecerdasan artifisial itu mampu menerjemahkan, gitu ya. Pernah buka Google Translate? Kalau belajar bahasa Inggris, biasanya lebih suka buka Google Translate atau kamus? Karena lebih praktis. Kalian itu sudah memanfaatkan yang namanya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, gitu ya. Kalian ingat nggak pertemuan yang sebelumnya kita sudah simulasi atau praktek menjadi robot? Ingat nggak? Ada yang menjadi robot, ada yang menjadi programmernya, kemudian ada instruksi-instruksi yang diberi programmer. Oke, apa yang terjadi pada robot kalau dia mau jalan? Apa yang harus kalian lakukan? Memberikan instruksi. Itu namanya kode-kode, gitu ya. Jadi di sini nanti akan kita praktekkan. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa berjalan dengan kalian memberikan atau memasukkan kode-kode di dalamnya. Kalau kode yang kalian masukkan benar, maka dia akan bekerja dengan benar. Tapi kalau kode yang kalian masukkan salah, maka dia salah juga. Makanya kecerdasan artifisial itu tidak selalu benar. Ada masanya dia salah, namanya juga dia kecerdasan buatan. Sekarang akan kita praktekkan. Oke, perhatikan ke sini. Ini namanya AI for Ocean, kecerdasan artifisial untuk lautan. Maksudnya gimana? Jadi di sini kalian diminta untuk, kan banyak sampah nih di lautan. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk memilah yang mana sampah, yang mana ikan. Itu. Jadi nanti kecerdasan artifisial ini akan secara otomatis memilah sampah dan bukan sampah atau ikan dan sampah, gitu ya, atau selainnya berdasarkan data yang kalian masukkan. Bisa dipahami nggak? Oke. Sekarang ini ya, identify fish or trash. Kalian diminta untuk identifikasi ikan atau sampah.
itu kecerdasan artifisial itu awalnya dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Dia tahu berdasarkan kode yang kalian masukkan. Sama seperti ketika kalian simulasi jadi robot. Robot ini nggak ngerti apa-apa, dia nggak akan jalan kecuali kalau kalian kasih instruksi, kasih kode. Itu ya, kode-kode itu namanya coding. Itu ya. Sudah pernah dibuat. Jadi AI dia nggak tahu objek itu ikan atau sampah. Itu ya, jadi kalian yang harus membantunya memasukkan kode-kode. Oke, kita mulai. Sekarang ibu minta dari perwakilan. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 boleh nanti dibantu sama teman kelompoknya ya. Ini kan menggunakan bahasa Inggris, siapa tahu nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti bahasa Inggris, bisa dibantu. Oke, Alvin boleh perwakilan kelompok 1, silakan Alvin. Kalau dia fish, kamu klik fish. Tapi kalau dia bukan fish, kamu klik non fish. Non fish. Apakah boleh dibantu teman kelompoknya? Jadi kalian ini sekarang lagi menjadi seorang programmer ceritanya, mau program si AI ini. Oke, lanjut. Oke, sembarang. Kebuka. Kasih tahu. Alvin stop. Sekarang kelompok 2. Silakan perwakilan Jihan boleh atau siapa? Denisa. Oke, sudah keluar. Perwakilan 1 kelompok boleh apa sekarang? Perwakilan 1 kelompok. Apakah itu fish atau not fish? Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan kesalahan nih, yang kalian masukkan di situ datanya padahal ikan, tapi kalian masukkan bukan ikan. Nanti AI itu kecerdasan artifisial itu akan membaca hal yang sama. Dia akan membaca ikan itu sebagai bukan ikan karena kalian masukkan datanya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi gitu ya, bisa dipahami ya cara kerjanya AI ini. Jadi dia akan melakukan instruksi itu berdasarkan data yang kalian masukkan. Nah, kita akan lihat AI tahu nggak ikan itu seperti apa. Ini data yang sudah kalian masukkan tadi. AI akan menganalisis. Nah, jadi objek itu apakah ikan atau bukan. Oke, let's go. Nah, ini ikan. Coba lihat, bukan ikan. Bukan ikan. Ini analisisnya benar ya. Nah, kenapa? Karena kalian nggak milih itu tadi. Itu kan ibu bilang belum selesai gambar-gambarnya. Tuh, jadi dia menganalisisnya itu bukan ikan, padahal itu adalah ikan. Jadi ini termasuk kesalahan. Jadi gitu ya. Jadi kecerdasan artifisial itu nggak selalu benar. Oke, sejauh ini bisa dipahami materinya? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut, kita akan membahas mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Apa itu mesin non cerdas? Jadi, mesin cerdas itu dia dapat belajar, mengenali pola, dan membuat keputusan. Coba ibu tanya kelompok 4, apa contoh mesin cerdas? Kelompok 4 contoh mesin cerdas apa? Yang bisa kelompok kelompok 4 yang bisa mengenali pola dan membuat keputusan. Mengenali pola, membuat keputusan, menerjemahkan. Ya, mesin cerdas, smartphone, betul. Tadi masuk karena di dalamnya ada aplikasi
Betul. Ibu mau tanya. Hai Siri, tahu Siri? Ya. Itu termasuk mesin cerdas atau tidak? Tidak. Termasuk. Hai Siri, please play Spotify. Nah, mainkan Spotify, nanti dia main sendiri, ya kan? HP mesin cerdas. Seperti kalian punya HP ada aplikasi pengenal wajah. Pengenal wajah tahu? Itu namanya mesin cerdas. Atau pernah nggak jalan-jalan ke Cina? Pernah lihat mobil Tesla yang berjalan otomatis tanpa driver? Tahu yang ya, itu namanya mobil otonom. Itu juga termasuk mesin cerdas. Kemudian mesin cerdas hanya mengikuti perintah manusia aja, tidak memiliki kemampuan untuk belajar atau beradaptasi. Apa contohnya mesin cerdas? Kipas angin, contohnya kalkulator, apa lagi? Dispenser, mesin cuci, apa? TV, betul. Itu termasuk mesin cerdas. Karena dia akan menyala kalau kita nyalakan, kan? Terus dia nggak akan ngapa-ngapain, udah gitu aja. Kalau mesin cerdas dia dapat apa? Belajar dan beradaptasi. Memakai teknologi AI, contoh Siri, Google Maps. Kalau mesin non cerdas hanya mengikuti perintah tanpa teknologi, kompor, blender. Nah itu namanya mesin non cerdas. Sekarang ibu akan berikan kalian quiz, tapi secara kelompok ya. Pemahaman ini mau tes pemahaman kalian tentang mesin cerdas dan non cerdas. Paham atau tidak? Oke, kelompok 1 siap? Oke, mesin cuci. Oke, benar. Berikutnya kelompok 2. Ayo, kelompok 2 apa? Cerdas atau non cerdas? Hah? Ya, mesin cerdas kita lihat benar apa salah? Benar. Oke. Kemudian kelompok 3. Setrika. Hah? Apa jawabannya? Non cerdas. Benar apa salah? Kita lihat. Benar, mesin non cerdas. Kemudian berikutnya kelompok 4. Oke, benar. Terakhir semua kelompok. Apa ini? Mesin cerdas. Oke, game complete. Then your score is 5 of 5. Oke, tadi kalian sudah selesai mengerjakan evaluasi. Sekarang sebelum ibu tutup, ibu mau tanya dulu, kita hari ini belajar apa tadi? Contohnya mesin cerdas itu apa? Memakai teknologi. Contohnya apa? Oke. Kemudian kalau yang mesin non cerdas, hanya mengikuti perintah. Contohnya apa? Oke. Ya, sekarang ibu mau tanya, kalian untuk materi hari ini apakah sudah paham, cukup paham atau belum paham? Kalau sudah paham, berikan tanda jempol ke atas. Kalau cukup paham, berikan tanda jempol ke samping. Tapi kalau belum paham, berikan tanda jempol ke bawah. Silakan. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah paham. Oke, ya anak-anak sekalian, boleh diturunkan tangannya. Terima kasih. Oke, untuk pelajaran hari ini suka atau tidak suka? Suka. Ada yang mengantuk? Oke, ada yang tidak konsentrasi tadi, berarti mengantuk. Oke, karena jam ibu sudah habis, maka ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu?
kelihatan tadi saya lihat waktu ibu mengajar tuh sangat menggebu-gebu, sangat bersemangat ya, karena saya amati seperti itu. Ya mungkin ini kita santai-santai aja Bu, ya, kita ngobrol aja ya kan. Artinya di sini kita diskusi saling memberikan masukan ya, saling memberikan pandangan. Di sini kita tidak mencari kekurangan juga, tapi kita lebih kepada sharing seperti itu. Ya, apa yang menjadi kekurangan saya bisa ambil dari kelebihannya Ibu. Apa yang ada kelebihan diri saya Ibu bisa ambil dari mungkin kekurangan seperti itu. Jadi kita sama-sama aja. Perasaannya bagaimana Bu? Pada saat Ibu mengajar tadi itu sampai saat ini Ibu duduk di sini. Kalau perasaan saya sendiri senang karena ini materi baru KKA. Terus dari materinya itu kan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Memang ini sesuatu yang saya suka. Tapi di sisi lain itu juga tantangan buat saya karena ini pertama saya mengajar KKA ini setelah saya ikut pelatihan. Jadi memang saya punya banyak kekurangan. Jadi saya itu tantangan saya. Jadi senang dan penuh dengan tantangan. Saya senang mengajarkan KKA ini ke anak-anak. Jadi selain saya mengajar, saya juga belajar hal ini. Betul itu Bu. Jadi kalau kita sudah senang, otomatis kita memberikan materi ya tidak merasa menjadi beban gitu. Jadi memang ya kita ya senang, bahagia dan juga apa namanya ada tantangan begitu ya, ada tantangan tersendiri. Baik Bu, memang terlihat Bu sesuai dengan nama Ibu Cahya, ya kan? Cahyati, bercahaya-cahaya, ya, senang. Baik Bu, di kegiatan kita ini, di kegiatan open class ini kita ke materi modul 3 Bu ya, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Mungkin sebelumnya apa yang menjadi kekuatan Ibu sebelum pembelajaran, kemudian di dalam pembelajaran itu sendiri, tentunya Ibu punya ini nih yang mau saya tonjolkan, mungkin bisa dikaitkan dengan media. Mungkin saya lihat tadi anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan media tadi saya lihat, itu sangat bagus sekali Bu. Mungkin dari metodenya, dari pendekatannya, jadi kira-kira apa kekuatannya Bu? Jadi begini, kekuatannya itu sebenarnya yang pertama dari anak-anak itu sendiri. Mereka itu sudah familiar dengan digitalisasi. Terus kemudian kami di sekolah ini punya program yang namanya Sikompas. Sikompas itu sistem komputerisasi aktif dan selektif. Jadi anak-anak itu belajar komputer di situ. Tapi bersesi karena memang nggak langsung satu kelas semua itu enggak. Misalnya kelas 5 itu 1 sampai 15 orang, ya 15 orang. Yang kedua sesi berikutnya misalnya 14 orang. Nah di situ mereka sudah belajar di kelas 5 mereka belajar. Tapi memang nggak sefokus belajar KKA ini. Dia hanya belajar sepintas. Di Sikompas itu mereka belajar tentang komputer, hardware, software, kemudian membuka, menyalakan dan mematikan komputer. Kemudian mereka lebih banyak, kalau di Sikompas itu lebih banyak mereka mengerjakan soal KNDK karena persiapan untuk KNDK. Jadi di situ mereka sudah terbiasa. Kemudian yang kedua mereka juga sudah terbiasa, khususnya yang laki-laki itu bermain game. Nah mereka sudah biasa itu menggunakan HP. Nah itu kan termasuk ini ya kecerdasan artifisial juga. Kemudian kalau yang perempuan kan mungkin sering mendengarkan musik-musik Korea atau apa. Terus tadi juga saya bertanya, ada juga yang belanja di Shopee. Jadi kan mereka sangat familiar dengan ini. Itu kan kekuatannya. Terus mereka lebih suka dengan media daripada kalau misalnya kita metode ceramah. Jadi mereka itu kalau ada media sangat suka. Makanya tadi saya siapkan memang kalau Infocus sama kita kan memang udah ada di kelas. Jadi saya siapkan memang seperti jadwal, saya buatnya memang soalnya. Kemudian di situ saya carikan memang platform yang bisa mereka langsung belajar dari situ, ChatGPT gitu. Jadi mereka langsung praktek. Jadi
buatan itu sebenarnya justru asalnya itu dari anak sendiri, dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi kita tinggal memfasilitasi saja kan, tinggal membimbing gitu. Memang kalau saya perhatikan dari tadi mengajar, persiapannya saya lihat itu sangat matang sekali. Kemudian tadi ada program apa tadi di sekolah ini kan? Si Kompas. Nah, mungkin saya bisa belajar ini dari sekolah itu ya kan, karena kalau di tempat kami di mana untuk mengarah kepada digitalisasi itu belum ada. Ya, kalau AMDK ya biasa lah, kan kita ada bimbingan ya sama sekedar jadi ini menjadi apa namanya Bu, menjadi masukan juga buat saya nih. Ya, tadi seperti ada buah-buah juga seperti ini namanya seperti ini sudah disiapkan gitu Mas. Nah, jadi barangkali nanti saya bisa belajar banyak lagi dari ini. Ya, jadi itu yang menjadi kekuatannya Bu ya. Ya. Baik. Saya semakin penasaran dari jawaban-jawaban dan penjelasan Ibu tadi. Nah, ini berkaitan dengan kendala Bu. Tentunya kan dari kekuatan, kemudian dari apa namanya tadi ya, persiapan-persiapan yang Ibu lakukan, tentunya tidak menutup kemungkinan ada kendala, ada hambatan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira kendalanya apa? Kemudian apa strategi Ibu atau solusi Ibu untuk mengatasi kendala-kendala itu tadi? Kalau kendalanya karena ini KKA saya gunakan platform, saya gunakan semacam aplikasi seperti Wordwall di mana itu adalah online. Nah, jadi kendalanya itu ya dari jaringannya. Bisa jadi nggak ada jaringan atau ketika mati lampu, kan? Nah itu kendalanya. Tapi walaupun ada kendala seperti itu, ada hambatan seperti itu, tetap kita harus mencari solusi. Makanya KKA ini kan dia ada metode plug sama unplug. Nah, kalau plug itu kan langsung dengan komputer. Tapi kalau unplug itu dengan yang manual. Misalnya kita menggunakan alat-alat seadanya yang ada. Jadi walaupun ada kendala, tetap kita harus mencari solusinya supaya pembelajaran KKA itu tetap berjalan. Ya, saya sependapat Bu dengan apa yang disampaikan tadi. Yang jelas kendalanya pasti ada. Tapi harus menyampaikan jaringan sudah adanya. Nah, tapi kita tidak menyerah begitu saja kan, ada solusi. Ya, jadi saya sangat salut sekali Bu dengan cara Ibu mengatasi kendala-kendala itu tadi. Artinya ada kendala, Ibu punya solusi seperti itu. Apalagi pembelajaran KKA ini kan pendekatannya kan bukan cuma plug aja, bisa unplug, mungkin dengan memanfaatkan media-media seperti itu. Ya, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Sebenarnya sih bukan pertanyaan, Bu. Saya artinya ingin belajarlah dengan Ibu. Siapa tahu dari solusi-solusi dari trik-trik atau kiat-kiat yang Ibu lakukan itu bisa menambah pembelajarannya juga buat saya. Nah, menurut Ibu, ini kalau kita kaitkan dengan modul 3 tentang etika, ya etika dalam beradaptasi dengan kecerdasan artifisial. Pentingkah ini kita sampaikan atau pentingkah ini kita tanamkan kepada anak-anak terutama peserta didik kita, karena memang kita tahu teknologi ini dampaknya bukan dampak positif aja, ada dampak-dampak negatif yang bisa membuat anak-anak kita itu ya artinya memberikan kerugian sendiri terhadap peserta didik kita. Kira-kira seperti apa Bu? Ya, kalau etika itu sangat penting ya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bukan hanya digitalisasi ini bukan hanya ada yang positifnya, tapi ada juga yang negatifnya di dalam. Jadi itulah perlunya kita itu membimbing anak-anak. Kita perlu memantau. Kalau di sekolah ketika pelajaran KKA, guru memang bisa memantau secara langsung anak-anak membuka sesuatu hal yang memang sesuai dengan materi KKA, dengan pembelajaran KKA. Tapi ketika di rumah kita nggak bisa mantau anak-anak. Nah jadi di sini perlu kolaborasi antara kita sebagai guru KKA, kemudian dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja kita yang lain, guru dan staf, dan juga paling utama adalah dengan orang tua murid. Karena anak-anak itu dia lebih banyak berada di rumah daripada berada di
ngasih tugas nih, kita ngasih rumah atau apa yang pekerjaan di sekolah yang nggak selesai misalnya dikerjakan di rumah, atau misalnya kita minta anak-anak mengerjakan di rumah melalui virtual kah atau melalui Google Classroom kah, seperti itu kan, Google Form. Nah itu kita kan nggak bisa melihat secara langsung, tapi orang tua bisa memantau benarkah yang dia bukanya adalah Google Form gitu kan, benarkah yang dia bukanya adalah soal-soal dari gurunya, atau misalnya ketika kita meminta anak-anak membuat Canva gitu untuk bahan presentasi mereka per kelompok misalnya. Nah benarkah mereka membuka Canva? Karena yang bisa melihat itu kan orang tuanya yang memantau di rumah, sementara kan kita enggak. Jadi sangat diperlukan dan dibutuhkan juga dia koordinasi kerjasama dengan orang tua, karena memang lebih banyak anak-anak itu di rumah daripada di sekolah. Baik Bu, terima kasih banyak diskusi kita pada hari ini. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa saya dapatkan dan kita sharing tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, bermanfaat buat kita selaku pendidik, selaku guru, terutama kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, ya kita sebagai pendidik bisa memberikan bisa memfasilitasi lah, bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, artinya biar kedepannya lebih baik lagi, bagaimana mereka bijak dan beretika dalam menggunakan dan memanfaatkan kecerdasan buatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan mungkin pada saat tadi saya mengajar atau mungkin pada saat tadi saya belum observasi. Ya, jadi di sini kita sharing, tidak mencari kekurangan dan tidak istilahnya, ya kita sama-sama belajar lah seperti itu. Ya mungkin itu saja Bu. Ya. Terima kasih, tetap semangat Bu ya. Nah, saya juga tetap semangat Bu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.